Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, saya akan membahas materi kimia, khususnya tentang sifat koligatif larutan. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Next, pembahasan berikutnya kita akan membahas sifat koligatif larutan yang kedua tentang kenaikan titik didih. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke tentang kenaikan titik didih, suatu larutan dikatakan mendidih. Ingat ya. Jadi suatu larutan nanti dia dikatakan kondisi dia mendidih. Maka tekanan uap cairan harus sama dengan tekanan uap udara luarnya. Oke, ini dikatakan suatu larutan dia mendidih. Nah, suhu pada saat cairan ini mendidih dikatakan dengan titik didih. Oke ya, inilah yang disebut dengan titik didih. Nah, kita di sini akan membahas tentang kenaikan titik didih. Kenapa dia dikatakan kenaikan titik didih? Kita ambil contoh, misal pada saat kita mau masak air, ya, air murni itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu berdasarkan teorinya. Ya enggak? Jadi kalau kita kalau saya ilustrasikan gambar, misalkan kita ambil dua buah gambar. Yang pertama, ada gelas kimia yang berisi air saja. Oke, kita gambarin dulu ya. Yang pertama, ada gelas kimia yang berisi pelarut saja atau air. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Di gelas kimia pertama, ini ada suatu pelarut murni. Kita anggaplah pelarut murninya ada air. Oke. Nah, kalau pelarut murninya air, artinya di dalam gelas kimia ini akan ada partikel-partikel airnya. Partikel H2O atau air ya. Nah, kalau secara teori, air tanpa suatu zat terlarut di dalamnya, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kita ingat, titik didih nanti untuk air, kalau tidak dikasih tahu di soal, titik didihnya sama dengan 100 derajat Celcius. Ini berdasarkan teori ya. Titik didih air 100 derajat Celcius. Oke. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika di dalam suatu pelarut kita tambahkan suatu zat terlarut di dalamnya? Misal kita tambahkan anggap ilustrasi yang kedua, ada air, kita tambahkan suatu zat terlarut di dalamnya. Nah, penambahan suatu zat terlarut di dalam suatu pelarut di sini akan menyebabkan titik didihnya akan terjadi kenaikan. Logikanya kayak gini nih. Yang pertama, kita akan mendidihkan partikel air saja. Sedangkan yang kedua kita akan mendidihkan partikel air sama suatu zat terlarutnya. Misalkan kita anggap di sini ada air sama gula. Nah, artinya dia akan mendidihkan partikel ini pasti akan lebih lama dibandingkan dengan hanya partikel air saja, ya. Jadi, misal kita ini anggap tadi pelarut sama terlarutnya ada air sama gula ya. Kita anggap ini air sama gula. Ada air sama gula. Pelarutnya air, terlarutnya gula berarti. Air dan gula. Oke. Nah, pasti dia akan mempunyai titik didih lebih besar dari 100 derajat Celcius. Titik didih lebih besar dari 100 derajat Celcius karena dia akan mendidihkan partikelnya lebih banyak dibandingkan yang pertama. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan nanti titik didih suatu larutan atau yang sudah ada zat terlarutnya akan lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarutnya ya. Jadi kita dapat simpulkan di sini yang pertama,
titik didih larutan. Larutan ini tadi yang ada zat terlarut ya. Titik didih dari suatu larutan akan lebih besar dibandingkan dengan titik didih pelarutnya. Titik didih pelarutnya. Oke, ini kesimpulannya. Nah, jadi dari sini kalau untuk menentukan penurunan titik didih, maka bisa kita gunakan rumusnya. Penurunan titik didih tadi kita lambangkan dengan delta H ya, sesuai yang di judul tadi. Delta H sama dengan titik didih larutan dikurang dengan titik didih pelarutnya. Jadi kita dapat rumusnya. Kita tulis di sini. Yang pertama, delta TB sama dengan titik didih larutan, atau kita lambangkan TB aksen, dikurang dengan titik didih pelarutnya atau TB0. Oke. Kalau di soalnya dikasih tahu nanti pelarutnya air, maka titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Kalau bukan air, berarti nanti bisa kita sesuaikan. Dia termasuk pelarutnya apa. Biasanya nanti di soal dikasih tahu kalau pelarutnya bukan air. Oke ya. Nah, ini kita tambahin aja ya. Jadi dari sini bisa kita jabarin lagi sih sebenarnya. Delta TB sama dengan TB aksen dikurang TB aksen tadi titik didih larutan ya. Dikurang kalau pelarutnya air 100 derajat Celcius. Nah, ini khusus untuk pelarutnya air. Atau nanti kalau ketemu soal sudah ada suatu zat terlarutnya, untuk mencari penurunan titik didih kita bisa gunakan data molalitas. Jadi rumus yang berikutnya ada delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitas, atau yang kedua delta TB sama dengan KB dikali dengan molalitas dikali I. Oke. Nah, ini ada rumus yang pertama, ini berlaku untuk larutan yang sifatnya non-elektrolit. Non-elektrolit yang ada I selalu untuk yang larutan sifatnya elektrolit. Ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di larutan di penurunan tekanan uap untuk yang I ya. Nah, kalau kita mau membedakan yang mana termasuk larutan elektrolit sama non-elektrolit, coba kita ingat saja yang bagian elektrolit. Karena yang bagian elektrolit ini bisa kita lihat dari kelompok-kelompoknya. Larutan elektrolit, kalau kita lihat ciri di soalnya, ini ada kelompok senyawa asam, basa, sama garam. Oke, jadi ada kelompok senyawa asam, basa, dan garam. Ini sudah pernah dipelajari di kelas 11 ya. Dan garam. Nah, kalau asam contohnya ada beberapa ya, ada HCl, HBr, kemudian H2SO4, banyak masih ya yang lain. Ada lagi H2S, ini kelompok senyawa asam. Kalau basa ada OH-nya, LiOH, KOH, NaOH, dan lain-lain masih banyak. Sedangkan garam ini hasil reaksi antara asam sama basa. Contoh ada NaCl, KCl, terus ada Al, Br, 3, dan lain-lain masih banyak ya. Nah, ini kelompok-kelompok senyawa elektrolit. Kalau untuk non-elektrolit, umumnya itu termasuk senyawa organik. Misalkan kelompok-kelompok senyawa hidrokarbon, karbohidrat, protein, lemak, ya. Nah, itu termasuk non-elektrolit. Kalau dia non-elektrolit berarti tanpa I, ya. Oke, itu rumus-rumus yang akan kita pakai nanti untuk menjawab beberapa soal, ya. Oke, kita buat keterangan saja dulu untuk beberapa rumusnya. Keterangan untuk rumus ya, biar lebih gampang kalau ketemu soal nanti. Yang pertama tadi ada delta TB. Dari sesuai judul, delta TB itu kenaikan ya, bukan penurunan. Kenaikan titik didih. Delta TB ini kenaikan titik didihnya. Oke, kalau TB aksen
TB aksen itu titik didih larutannya. TB aksen, titik didih larutan. Titik didih larutan. Oke. Kemudian TB0, titik didih pelarutnya. Oke. Titik didih pelarut tergantung di soal nanti pelarutnya apa. Titik didih pelarut. Kalau pelarutnya air, maka nanti TB0-nya sama dengan 100. Oke. M di situ dia molalitas. Molalitas. Kemudian ada I. I ini kemarin ingat ya, faktor Van Hoff. Bisa gunakan rumus 1 ditambah N-1 dikali alfa. Atau boleh kita gunakan triknya, jika elektrolit kuat untuk I ya, kalau larutan kita elektrolit kuat, maka berlaku nanti, atau di soalnya tidak dikasih tahu berapa nilai alfanya ya, maka itu termasuk elektrolit kuat. Jadi nanti berlaku I sama dengan N, jumlah ionnya itu sama dengan I. Oke, itu kalau untuk larutan elektrolit. Oke, bisa ya. Nah, kalau di M ini sudah pernah juga kita bahas di video pertama kali sebelum masuk ke sifat koligatif larutan. M di situ molalitas, rumusnya sama dengan gram zat terlarutnya, gram zat terlarut atau massa ya, terlarut dibagi dengan mR terlarutnya dikali dengan 1000 per P. 1000 per P. P di sini menyatakan massa pelarutnya, satuannya harus kilogram. Oke ya, ini beberapa penggunaan rumus yang akan kita pakai ketika ketemu soal nanti untuk menentukan kenaikan titik didih ya. Nanti kita aplikasikan di contoh soal. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, di sifat-sifat titik didih ini juga nanti akan kita hubungkan dengan diagram PT ya. Diagram PT ini berarti hubungan si titik didih ini dengan suhu dan tekanan, namanya diagram PT ya, sering disebut dengan diagram PT. Oke, kita lihat ya. Oke, ini kita ambil contoh, ada diagram PT, hubungan antara tekanan dan suhu, sumbu Y-nya ini tekanan, P, atau nanti ini satuannya ATM, atmosfer ya. Kemudian sumbu X-nya ini suhu, atau T pada keadaan derajat Celcius. Oke. Nah, di sini sudah saya gambarkan ada diagram PT-nya, dan harus kita pahami dulu untuk area-areanya. Area di sebelah kiri ini ya. Area sebelah kiri ini area untuk atau daerah padatan atau padat. Yang tengah ini untuk daerah yang wujudnya cair. Oke. Yang arah ke atas ini gas. Arah ke kanan maksudnya ya, gas, area gas. Oke. Nah, di sini sudah saya buat ada dua warna. Yang pertama warna hitam dan yang kedua ada warna biru. Nah, kalau untuk warna hitam, hitam ini mewakili untuk suatu pelarut, atau kita anggap nanti pelarut kita air ya. Garis hitam ini pelarut. Sedangkan garis yang berwarna biru ini untuk garis yang larutan ya. Oke, nah kalau kita anggap suatu pelarut kita air, artinya nanti air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kita anggap di sini suhunya 100 derajat Celcius. Oke. Yang berwarna biru ini untuk larutan, artinya lebih besar dari 100. Misalkan kita anggap 101. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini kalau nanti oke, kita garisin dulu aja biar nggak bingung. Nah, di sini kalau kita garisi yang 100 derajat Celcius ini untuk suatu pelarutnya, ini ya. Sedangkan yang 100 derajat Celcius ini tadi untuk pelarutannya. Larutan itu berarti pelarut ditambah dengan suatu zat terlarut. Nah, selisih dari tekanan selisih dari titik didih larutan dengan titik didih pelarut ini dinamakan dengan delta
TB atau penurunan titik didihnya. Oke, itu selisihnya ya. Kalau kita buat area atau kayak gini nih, biasanya kalau kita ambil areanya, area yang di sebelah sini, nih ya, area yang ini tadi, area untuk kenaikan titik didihnya, ini tadi ya, atau delta TB-nya. Oke, nah ini untuk diagram PT dari titik didih. Nah, biasanya nanti kita akan ketemu soal disuruh menentukan, misal daerah atau garis yang menunjukkan perubahan padat ke cair suatu pelarut. Nah, kita lihat nih, padat ke cair suatu pelarut, berarti area garis yang hitam ini nih. Misalkan ini kita ambil yang tengahnya ini kita lambangkan T. T ini kita anggaplah titik triple ya. Jadi titik triple itu pertemuan dari ketiga fasa padat, cair, dan gas. Kondisi mereka seimbang. Nah, kita anggap di sini T, ini A, titik A, B. Nah, kalau pertanyaannya tadi disuruh menentukan garis yang menunjukkan perubahan wujud padat ke cair suatu pelarut, berarti kita pilih yang B ke T, ya enggak? Kalau dia perubahan wujud padat ke cair suatu larutan, berarti A ke T. Ini kita anggap T aksen ya. Berarti A ke T aksen. Nah, sebaliknya, kalau disuruh mencari perubahan fasa dari cair ke gas suatu pelarut, ini kita anggap C, ini D ya. Oke, kita di atasnya aja. Atau area yang 100 lah ya. 100 ini, titik yang 100 ini ke T, ini suatu cair ke gas suatu pelarut. 101 ke T aksen, ini cair ke gas suatu larutan. Oke, itu kalau kita untuk membaca diagram PT. Oke, sekarang kita lihat ke contoh-contoh soal saja untuk titik didih, mulai dari hitung-hitungannya sampai ke soal-soal tentang ini, tentang apa ya? Tentang diagram PT. Oke, kita lihat soal yang pertama. Oke, kita lihat soal yang pertama. Di antara larutan berikut yang mempunyai titik didih yang tertinggi katanya. Oke, di sini kita disuruh mencari titik didih tertinggi. Ini kita anggaplah soalnya kayak soal teori ya. Nah, kalau untuk menentukan titik didih yang tertinggi, berarti kita harus ingat lagi berdasarkan rumus saja kita nentukannya. Rumus dari titik didih tadi, titik didih larutan, awalnya kan ada delta TB sama dengan TB aksen dikurang TB0. Berarti kalau mencari TB aksen, rumusnya TB0 ditambah dengan delta TB. Oke ya, jadi TB aksen bisa kita gunakan rumusnya. TB aksen berdasarkan rumus di awal tadi ya. TB aksen sama dengan delta TB ditambah dengan TB0 atau titik didih pelarutnya. Kita anggap di soal ini pelarutnya sama. Berarti kalau dia pelarutnya sama, untuk menentukan titik didih yang terbesar dipengaruhi oleh delta TB. Nah, delta TB kita tadi rumusnya ada dua. Ada KB kali M atau KB kali M kali I. Logikanya, semakin besar delta TB, berarti TB aksennya akan semakin besar. Kalau rumus kita ditambahkan dengan I atau dikali dengan I, otomatis dia akan semakin besar juga. Nah, artinya untuk mencari titik didih larutan yang paling besar, kita carilah yang pertama sifat dari senyawanya, termasuk senyawa elektrolit atau non-elektrolit. Kalau mencari yang tertinggi, berarti kita cari yang sifatnya elektrolit. Kita ingat triknya tadi, yang termasuk elektrolit itu asam, basa, sama garam. Kita tandai dulu. Yang pertama ada NaCl, ini larutan elektrolit, garam. BaCl garam, C2H6 ini non, pasti salah. C6 ini glukosa, salah juga. CH3COOH asam. Nah, kita tentuin lagi termasuk asam kuat atau basa kuat atau lemahnya ya. CH3COOH termasuk asam kuat, asam lemah. Kalau dia asam lemah berarti salah ya.
langsung pasti dia kalah dengan yang kuat. Oke, salah. Nah, NaCl dengan BaCl2 ini termasuk larutan elektrolit kuat dan sama-sama termasuk garam semua. Nah, kalau dia sama-sama garam dan elektrolit kuat, dari pilihan A sama B ini kita lihat nilai molalitasnya. Molalitas siapa yang paling besar di sini? Yang paling besar nggak ada, sama juga. Berarti kita lihat dari jumlah ionnya. Oke. NaCl kalau diionisasi menjadi Na plus Cl min. Oke, kita ionisasi dulu. NaCl kalau diionisasi menjadi Na plus Cl min. Oke. Na plus Cl min. Kemudian BaCl2 diionisasi menjadi Ba2 plus 2Cl min. Nah, siapa yang paling banyak ionnya? Yang paling banyak ionnya adalah BaCl2. Jumlahnya ada 3. Ini ditambah ya. 2Cl min. Nah, berarti yang paling kuat di sini adalah BaCl2 karena kita lihat dari jumlah ionnya. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2, sebanyak 3 gram zat X, berarti di sini ada zat terlarutnya, suatu X, masanya 3 gram, yang dilarutkan ke dalam 100 gram benzena, berarti massa pelarutnya 100 gram, menghasilkan kenaikan titik didih. Oke, ini ada kata-kata kenaikan titik didih, berarti delta TB-nya 0,54. Bila diketahui kenaikan titik didih molal benzen, berarti ini KB dari suatu pelarutnya tadi. 2,7 derajat Celcius, berapakah massa molekul relatif atau MR dari zat X tersebut? Oke ya. Nah, di sini zat X-nya tidak dikasih tahu. Kalau dia nggak dikasih tahu, mungkin senyawa ini termasuk larutan non-elektrolit ya. Di sini nggak ada kejelasan juga elektrolit atau non. Biasanya kalau tidak dikasih tahu senyawanya, berarti dia larutan non-elektrolit. Nah, untuk mencari nilai MR-nya, jelas kita gunakan rumus delta TB yang ada molalitasnya. Jadi masukin ke rumus delta TB sama dengan KB dikali molalitasnya. Oke, delta TB-nya sudah dikasih tahu di soal tadi, kenaikan titik didihnya 0,54, berarti bisa kita ganti di sini 0,54 sama dengan KB-nya 2,7 dikali molalitas. Molalitas itu gram per mr dikali 1000 dibagi 1000 dikali 1000 per P. Gram terlarutnya 3 per mr-nya yang dicari dikali 1000 per massa pelarutnya, ada di soal juga 100. Oke, kita sederhanakan lagi. 1000 dibagi 100, 10. Oke, sisa 10. Kita sederhanakan lagi, ini 0,54 kita bagi dengan 2,7, jadi sisa 0,2 ya. Jadi di sini 0,2 sama dengan sisa yang di sebelah kanan, tinggal 3 dikali 10, berarti 30 per mr. Ya enggak? Nah, yang ditanya mr-nya, kali silang aja. Berarti mr sama dengan 30 dibagi 0,2. Atau boleh kita bagi di sini 30, 0 komanya naik ke atas 1 jadi 300. 300 dibagi 2 jadi 150. Jadi jawabannya yang E. Oke, bisa ya untuk soal nomor 2. Bisa. Kita lanjut ke soal berikutnya, tipe yang berbeda lagi biar lebih paham lagi tentang kenaikan titik didih. Soal nomor 3, besarnya kenaikan titik didih larutan yang terbentuk dari 17,4 gram K2SO4 yang terurai sempurna di dalam 250 gram air dan KB-nya dikasih tahu 0,52. Oke, nah untuk soal ini kita akan mencari berapa nilai dari
kenaikan titik didihnya, berarti harus tahu dulu jenis senyawa kita ya. Senyawanya di sini garam K2SO4, berarti ini termasuk garam, jadi dia elektrolit. Kita sambung ke sini dikit ya, jawab. Untuk soal nomor 3. Nah, kalau dia larutan elektrolit, berarti kita kalikan dengan I. Delta TB sama dengan KB dikali molalitas dikali I. Oke, KB-nya sudah ada di soal 0,52. Molalitas tadi gram per mr dikali 1000 per P. Gramnya 17,4 gram terlarut ya. 17,4 dibagi mr-nya 174. Oke. Dibagi 174 dikali 1000 per massa pelarutnya ada 250. Nah, jangan lupa dikali I. Oke. Nah, ingat di sini dia sudah ada kata-kata terionisasi sempurna. Artinya di sini nanti I-nya sama dengan N. N-nya berarti kita ionisasi dulu senyawa kita. K2SO4 kalau diionisasi K2SO4 kalau diionisasi menjadi K2SO4 kalau diionisasi menjadi 2K plus ditambah dengan SO4 2-. Nah, tambahkan berapa jumlah ionnya. Jadi ionnya di sini ada 2 ditambah 1 3. Berarti I-nya kita kali 3 ya. Kali 3. Oke, kita sederhanakan untuk mempermudah kita menghitung. Sederhanakan coret-coret dulu yang bisa kita bagi ya. 1000 dibagi 250 4. 17,4 dibagi 174 0,1. Oke, tinggal dikalikan. Tinggal kita kali 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 kali 0,1 1,2. 1,2 dikali 0,52. Ujungnya 4 ini ya. 1,2 dikali 0,52 ini 0,624 ya. Jadi dapatlah delta TB-nya 0,624. Yang ditanya di soal katanya kenaikan titik didihnya. Berarti ya jelas ya 0,624 ya. Tapi kalau ditanya berapa titik didih larutannya, kita tambah dengan 100 derajat Celcius. Kalau seandainya ditanya titik didih larutan. Nah, berarti delta TB kita sama dengan 0,624 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang D. Oke, mudah ya. Bisa kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 ini ada diagram PT, sebelumnya sudah kita jelasin tadi. Nah, kalau untuk mencari daerah diagram PT, kita lihat di soal. Dari diagram PT fasa H2O berikut yang merupakan daerah, katanya ya, daerah perubahan titik beku. Nah, berarti kita akan mencari perubahan titik didih ya. Kalau mencari daerah perubahan titik didih, ingat kalau mendidih ini perubahan fasa dari cair ke gas. Ya, ini kalau dia kondisi dia mendidih, cair ke gas. Oke, ingat kalau bagian yang atas ini untuk A sama C ini untuk suatu pelarut, D sama F ini untuk suatu larutan. Nah, daerah perubahan titik didih berarti selisihnya, selisih dari larutan F dan selisih dari suatu pelarut C. Berarti daerah yang I sama J. Jadi jawabannya yang E ya. Perubahan titik didihnya I sama J. Jadi jawabannya yang E. Oke, jelas ya. Kita lihat soal-soal berikutnya. Soal-soal tentang titik didih. Nah, ini ada soal nomor 5. Soal nomor 5 ini tidak akan saya bahas untuk soal latihan saja ya.
2 gram senyawa MgSO4 dilarutkan dalam 200 gram air. Setelah dipanaskan, larutan MgSO4 mendidih pada suhu 100,056 derajat Celcius. Jika titik didih Kb airnya 0,52, maka derajat ionisasi larutan tersebut adalah berapa? Nah, jadi soal nomor 2 di sini jelas sudah dikasih tahu, dia yang ditanya itu derajat ionisasi. Kalau derajat ionisasi artinya larutan kita sifatnya elektrolit. Kalau dia elektrolit berarti gunakan rumus delta Tb sama dengan Kb kali M kali I. Nah, datanya sudah lengkap, nanti kita dapat bisa kita dapat alfanya atau derajat ionisasinya dari nilai I-nya. Oke ya. Nah, coba kerjain dulu soal nomor 5. Bagi yang sudah dapat jawabannya nanti silakan tulis di kolom komentar, nanti kita koreksi sama-sama ya. Oke. Mungkin sekian dulu untuk pembahasan sifat koligatif larutan bagian yang kedua tentang titik didih. Next, nanti kita lanjut sifat koligatif larutan yang ketiga tentang penurunan titik beku. Ya, nah kalau untuk penurunan titik beku ini mirip dengan kenaikan titik didih. Kalau kita sudah memahami tentang titik didih, untuk titik bekunya tinggal kita ganti sedikit saja. Oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.